Selamat sore, salam jumpa kembali di Secangkir Kopi Pahit. Jangan lupa kita ngopi. Salam secangkir kopi. Ya, pada sore hari ini di tengah udara yang sejuk di kebun, ya, kita akan sharing bersama-sama yaitu tentang salah satu hal yang sering disalahartikan, salah satu hal yang sering ya salah pahami, yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan ya. Walaupun ini sebenarnya tidak berhubungan dengan iman, tetapi lebih berhubungan dengan cara kita berpikir bagaimana sebenarnya hidup kita, yaitu tentang berserah. Karena itu judul dari materi kita kali ini adalah Salah Kaprah tentang berserah, atau salah arti tentang makna Islam di dalam agama Islam ya saat ini. Nah, karena kesalahan yang kecil, kesalahan yang sepele, kesalahan yang karena bahasa, maka itu akan membuat sesuatu itu sebenarnya menjadi jauh dan menyimpang, menjadi salah dimaknai, salah mengerti. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin membuat contoh segala sesuatu yang pernah terjadi ketika ada orang Sunda bertemu dengan orang Jawa. Terus orang Jawa bertanya tentang sebuah singkong gitu kan, bagaimana singkong ini ya dalam bahasa Jawa lah. Terus orang Sunda bilang rangu, singkong ini rangu. Wah, orang Jawa tidak bisa beli karena dia pikir langu ya. Jadi itu salah satu miskomunikasi. Rangu itu dalam bahasa Sunda adalah renyah, langu dalam bahasa Jawa adalah pahit. Jadi ketika terjadi selisih paham dan salah memahami ya, itu memang akan menjadi berdampak. Nah, salah satunya adalah tentang makna Islam atau makna berserah ya, supaya kita bisa memahami, supaya nanti tidak ada aroganisme karena salah mengerti malah menjadi so tahu. Nah, yang masalah kita kan manusia hidup di dunia itu ngertinya tidak tetapi menjadi so tahu, dan itu sangat berdampak bagi kehidupan selanjutnya, sangat berdampak, sangat turun temurun. Jadi kalau sesuatu garis itu menyimpang 1 derajat dan menyimpangnya sudah mencapai ribuan kilometer, kan itu sangat jauh dari jalan sesungguhnya. Nah, ini juga pemahaman kita harus seperti itu. Dan banyak ya kendala-kendala bahasa yang tidak diterjemahkan, kendala-kendala bahasa yang disalahartikan. Nah, kita akan bahas salah satunya adalah prinsip berserah. Ya, pemahamannya kenapa salah begini. Pemahaman salah kenapa? Berserah kepada Tuhan itu menyerahkan diri ya. Berserah menyerahkan diri, tetapi kita kadang mengatur Tuhan ya. Kita berdoa, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita menyerahkan rezeki kita kepada Tuhan, kita menyerahkan jodoh kita kepada Tuhan, tapi mencari-cari dengan ikhtiar yang tidak berdasarkan petunjuk Tuhan. Sama ketika orang tidak punya duit, dia berserah kepada Tuhan supaya Tuhan yang ngasih rezeki, tapi dia mencari rentenir, mencari pinjaman ke sana kemari. Nah, itu kan satu hal yang salah. Ya kalau memang Tuhan suruh pinjam ya pinjam, tetapi kalau tidak ya tidak bisa. Nah, saya mungkin pernah ceritakan tentang bagaimana seorang pemuda ingin mendapatkan jodoh seorang wanita. Dia berdoa kepada Tuhan dan benar-benar berserah. Dia minta petunjuk yang sejelas-jelasnya petunjuk, dan akhirnya dia menemukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, ini kan perlu namanya kecerdasan rohani untuk mendapat bahwa dia bisa berhubungan dengan Tuhan dan dia dapat mendapat petunjuk yang tepat dan jelas ya. Yang ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita berserah dan menyerahkan itu tidak mencari dengan cara berpikir manusia, tetapi ketika kita berserahkan kepada Tuhan, maka arti berserah artinya kita menyerahkan segala sesuatu ya. Saya ungkapkan banyak orang yang ingin masalahnya diserahkan kepada Tuhan, tetapi dia masih tetap menuntut Tuhan, mengatur Tuhan. Ya Tuhan, saya serahkan ya hidup saya ke dalam tangan Tuhan, tapi kalau bisa begini, kalau bisa begitu, kalau bisa jangan ini, kalau bisa jangan itu. Nah, itu bukan berserah. Berserah itu adalah benar-benar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan ya, tetapi sudah dibiarkan saja gitu loh. Kok bisa begitu? Nggak bisa begitu. Kita tetap ikhtiar, kita tetap usaha. Nah, ini kesalahan orang dalam hubungannya berserah kepada Tuhan. Orang yang disebut tawakal itu, makanya bangsa ini menjadi kacau balau karena tidak memahami arti iman. Belajar agama tetapi ngaco gitu kan.
Nah, ini saya akan menganalogikannya begini. Ada ketika kita punya HP rusak, ketika kita punya mainan rusak, nah kita tidak bisa memperbaikinya. Lalu kita serahkan ke tukang servis. Nah, ketika kita serahkan tukang servis, ya kita harus berserah penuh sampai jadi, sampai dia serahkan kembali kepada kita, ini sudah selesai. Nah, kita tidak bisa begitu di dalam kehidupan kita ternyata, gitu kan? Ternyata kita tidak bisa begitu. Kenapa? Karena ketika kita serahkan kepada Tuhan, ya kalau bisa diginiin, kalau bisa diginiin, kalau bisa diginiin. Ya sama aja kita menyerahkan HP kita rusak ke tukang servis. Mas, ini bukannya hati-hati ya, jangan sampai lecet. Mas, awas ya LCD-nya pecah. Mas, jangan sampai nanti ada yang hilang, jangan sampai ada yang salah solder. Nah, ketika kita ngomong gitu, tukang servisnya juga, ya udah lu aja deh yang kerja. Artinya apa? Kita tidak punya kepercayaan sebenarnya. Ya. Berapa banyak dalam kehidupan kita tuh kita melakukan seperti itu tanpa sadar. Jadi ya kemunafikan ini yang terjadi. Jadi ada suatu kisah nyata, seorang anak mainannya rusak, dia patahin. Lalu dia berkata kepada ayahnya, ayah tolong dong benerin ini. Ya oke, nanti ayah benerin ya. Tetapi ayahnya belum sempat benerin, dia udah utak-atik sana sini gitu kan, sampai ayo dia pikirin terus. Padahal dia sudah ngomong sama ayahnya, nanti ayahnya akan benarkan, dan ayahnya sudah menjawab, ya nanti ayah perbaiki. Tapi dia betul aja, terus ayahnya liatin saja. Ya, karena mainan itu tidak diserahkan kepada ayahnya, tetapi dia ngomong, nanti ayah yang benerin ya, tetapi dia yang kerjain gini. Nah lalu si anak ini udah putus asa, tidak bisa memperbaiki karena dia tidak ngerti bagaimana memperbaiki mainannya. Dia bertanya kepada ayah, kok ayah diam saja sih? Kok ayah tidak membantu saya sih, menolong saya sih? Kok ayah nggak sayang sih sama saya? Lalu ayahnya tersenyum dan ketawa. Nah, bagaimana ayah mau membantu kamu, mau memperbaiki mainan itu? Lah, mainan itu masih kamu pegang. Mainan itu masih kamu utak-atik. Kamu sedang mencari cara untuk memperbaikinya. Ya. Lalu ayahnya ambil, coba sini, serahkan kepada ayah. Ya. Kamu diam. Ayah yang perbaiki, lalu ayahnya perbaiki dan dibiarkan anaknya diam, ya kan? Nah itulah yang artinya berserah penuh, berserah, sudah percaya saja sama ayahnya gitu loh kan. Lalu ayahnya perbaiki, lalu dikembalikan setelah selesai. Nah ini kan sudah selesai karena kamu tadi tidak percaya sama ayah, kamu percaya kepada dirimu sendiri. Nah ini salah satu analogi di dalam kehidupan kita. Berapa banyak sering kita melakukan hal-hal seperti itu kepada Tuhan. Ya, kita minta sesuatu, menyerahkan jodoh, menyerahkan rezeki, menyerahkan pekerjaan, menyerahkan rumah tangga kita, menyerahkan setiap permasalahan kita, tetapi kita masih ngatur, kita masih ingin megang. Ya, jadi dulu kemarin beberapa waktu yang lalu ada tetangga saya liburan. Nah, karena rumahnya ditinggal, dia pergi kalau nggak salah 2 minggu, diserahkan kepada saya. Lalu dia berkata, ada sebuah bungkusan ya kasih, di sini ada surat-surat penting tanah, ada logam mulia, ya. Jadi ceritain semuanya. Ya sudah, saya ambil, tapi saya tidak pernah membukanya sampai dia datang lagi. Nah, dia tidak pernah. Pas waktu ngambilnya lagi, saya berkata juga, bungkusan ini tidak pernah saya buka, saya nggak tahu itu logam mulia yang seperti apa, surat-surat tanahnya seperti apa, saya kasihkan. Dia tidak pernah bertanya, wah kurang kah atau gimana segala macam. Nah artinya dia sudah menyerahkan kepada saya, dan ketika dia menyerahkan kepada saya, ya dia tidak mau pusing, ya sudah. Dan ketika saya kembalikan, ya sudah, dia terima. Dia tidak ragu-ragu, dia tidak takut. Kalau misalnya logam mulianya saya ambil segram gitu kan, nah itu adalah prinsip berserah yang sesungguhnya. Nah banyak manusia itu beriman tidak berserah. Nah itulah kenapa manusia tidak mengalami mujizat, manusia tidak mengalami kesembuhan, manusia tidak mengalami jalan keluar, karena sebenarnya sok tahu. Sama seperti tadi cerita, kita mau servis HP ke tukang servis, lalu kita atur dia, jangan begini, jangan begitu, awas lecet segala macam, ya kan? Tapi ya kita harus seperti anak kecil tadi, ketika dia serahkan kepada ayahnya mainan yang rusak, dia tunggu, diam. Tidak boleh bicara, diam saja tunggu. Lalu setelah selesai berbaik, ayahnya serahkan lagi. Dan anak itu senyum. Nah ternyata memiliki kepercayaan seperti itu tuh sulit. Manusia bisa bilang beragama dan beriman. Tetapi beriman yang seperti apa? Beriman yang tidak mempercayai Allah. Ya kan? Dalam banyak hal, saya belajar untuk yang namanya berserah. Ya, ketika saya mengalami
bagaimana bisnis saya, ya ketika saya serahkan kepada saya tidak mau pusing, ya karena saya tidak punya jalan lagi untuk menyelesaikan masalah saya, maka saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang melakukan segala sesuatu, dan saya percaya, ya saya tidak ingin berpikir setiap hari memikirkan bagaimana usaha saya bisa jalan, bagaimana penjualannya akan berhasil, bagaimana permodalannya. Ketika saya mempercayakan kepada Tuhan, saya berjalan saja, ada petunjuk saya lakukan. Tetapi untuk memikirkan nanti usaha itu bagaimana, ya terserah Tuhan. Modalnya dari mana, ya kan, bagaimana jalannya supaya usaha itu bisa maju, ya terserah kepada Tuhan. Saya hanya berdoa, terserah padamu. Saya hanya berdoa supaya itu jadi, ya kan. Nah, itu yang prinsip berserah yang harus kita lakukan, sehingga ketika pernah saya ceritakan, ketika sakit saya serahkan kepada Tuhan, ya sudah disembuhkan. Ya, ketika saya tidak punya uang dan saya berdoa, dan entah bagaimana caranya Tuhan, ya saya serahkan bagaimana caranya. Saya tidak pernah berdoa, ya Tuhan kirimkanlah orang, ya Tuhan kirimkanlah sales bank gitu kan. Saya tidak begitu. Ya sudah, saya butuh uang, Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Entah bagaimana caranya uang itu bisa datang, ya sudah terserah Tuhan. Gitu kan. Jadi itu yang harus kita pahami bersama, percaya kepada Allah yang berserah, yang sebenarnya. Nah, percaya kepada Allah itu kan artinya kita mempercayainya juga setiap pekerjaan, yaitu destiny yang Tuhan berikan kepada kita, kepada koda dan kodor yang kita alami, yang kita terjadi dalam hidup kita berserah. Apa yang Tuhan mau ambil, apa yang Tuhan mau beri, apa yang Tuhan mau lakukan, kita itu berserah saja bahwa itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan ingin izinkan di dalam kehidupan kita. Nah, saya ya bertahun-tahun yang lalu, saya ada sebuah gereja yang ternyata bukan cuma satu gereja, tapi banyak gereja yang berdoa setiap kali menjelang pemilu 2019, 2014 ya, zamannya SBY 2 kali. Dan kenapa mereka berdoa? Jadi gini, gereja-gereja ini di seluruh Indonesia itu berdoa untuk setiap pemilu supaya setiap orang yang menjadi pemimpin negara ini, siapapun presidennya, mereka serahkan kepada Tuhan. Dan lalu mereka minta petunjuk, tetapi mereka tidak berpolitik, ya mereka serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan, ya kan. Akhirnya SBY terpilih 20 periode, ya mereka bersyukur, walaupun mereka bukan pendukung SBY. Ketika Jokowi terpilih sampai 20 periode, mereka bersyukur, karena walaupun mereka bukan pendukung Jokowi, karena mereka menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Siapapun pemimpinnya, ya Tuhan sudah tentukan. Nah, berbeda dengan orang muslim di negeri ini yang sekarang lagi rame-ramenya partai politik, tidak percaya kepada koda dan kodar. Saya pikir munafik kamu. Kenapa munafik? Percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada koda dan kodar. Itu kan artinya tidak berserah. SBY dipilih 2 periode, siapa yang ngangkat? Allah. Jokowi dipilih 2 periode, siapa yang ngangkat? Allah. Tanpa izin Allah, saya bilang, sehelai rambut saya tidak akan terjatuh. Sehelai rambut kita tidak akan terjatuh, sehelai daun pun tidak akan jatuh. Jadi ketika orang, bahkan sekarang ya zamannya SBY, zamannya Jokowi, ya banyak orang hendak meruntuhkan, hendak mengkudeta gitu dengan berbagai cara, apalagi dengan berdasar basis agama. Ini memfitnah Allah. Ini orang-orang yang munafik sebenarnya, orang-orang yang tidak percaya kepada ketetapan Allah, orang-orang yang tidak berserah kepada Allah. Berbeda dengan gereja-gereja yang tadi saya kaget, ada gereja yang begini ya, kayak gitu. Jadi mereka berserah siapapun pemimpinnya. Nah, jadi dulu ada lelucon, ya, pemilu dilakukan tapi kita udah tahu hasilnya siapa yang jadi pemimpin. Betul. Ya, jadi karena dianggap curang, katanya kita tahu siapa hasilnya. Jadi pemilihan suara belum dihitung, sebenarnya kita sudah tahu siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Ya itu kan lelucon karena mengkritik katanya kerja KPU yang curang dan segala macam. Ya tapi sebenarnya gitu. Sebelum pemilu ada, sebelum saya lahir, Jokowi sudah ditentukan jadi presiden. Sebelum saya lahir, SBY sudah ditentukan menjadi presiden. Nah, ini adalah orang-orang beragama yang tidak berserah. Orang-orang beragama yang apa ya? Yang aneh, orang-orang yang sok tahu. Ya, ini kan lucu gitu kan. Hal-hal yang seperti itu yang jadi pemberontakan. Kenapa? Karena otaknya yang tidak jelas. Dia sebenarnya kenal Allahnya, Allah yang mana? Allah yang hidup apa Allah yang mati? Allah yang roh apa Allah yang berupa batu? Kan itu yang harus kita pahami. Ya, ketika Allah kita Allah roh,
yang hidup, maka dia yang mengatur segala sesuatu. Kita hanya bisa berikhtiar, berdoa, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Lalu saya bertanya kepada para pemimpin gereja ini ya, beberapa orang, kenapa kalian tetap menerima siapapun presidennya? Iya, sebenarnya Allah kan sudah menentukan. Kita hanya berdoa, kita hanya mencari. Jadi waktu kita mencoblos memilih, memang itulah pemimpin yang dipilih oleh Allah. Jadi mereka tidak memilih berdasarkan orang kampanye, kan? Memilih karena programnya baik, memilih karena dukungan partainya banyak, enggak. Mereka memilih karena Allah yang memilih, gitu loh. Lucu kan? ini spiritual ini. Jadi gereja-gereja ini ya, orang-orang jemaat gereja ini memilih presiden karena berdasarkan apa yang Allah mau pilih. Jadi dia tidak bertentangan dengan Allah, karena itu mereka berdoa, berpuasa ya kan, setiap ya mungkin setahun sebelum pemilu itu dilakukan. Dan ini tidak dilakukan oleh para politikus ya kan, sehingga mereka berebutan untuk mendapat kekuasaan ya. Nah, ini yang harus kita pahami, itu salah satu contoh yang menggelitik ya, contoh yang aneh, contoh yang tidak ada sama sekali makna berserah di situ ya kan. Orang beragama itu, orang berohani itu sebenarnya berserah kepada Allah ya kan. Besok bulan jatuh ke bumi, besok ada air tsunami, bencana alam, semua sudah ditetapkan Tuhan, dan kita berserah saja ya kan. Kita tidak bisa menghindari sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan, tetapi kita ya bisa mengetahui apa yang Allah lakukan. Seperti tadi, gereja-gereja itu jemaatnya memilih apa yang Tuhan pilih. Nah, ya kan? Tidak tahu kan siapa yang akan jadi presiden, tetapi mereka punya insting, mereka punya kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual bahwa Allah akan memilih itu, maka mereka cobloslah itu, gitu kan. Nah, ini harus kita terapkan sebenarnya dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita berpolitik, kita berusaha, bekerja, ya kan, mencari pasangan, jodoh, mencari pekerjaan, ya harusnya seperti itu. Saya memilih pekerjaan ini karena memang Allah sudah tentukan bahwa inilah pekerjaan saya. Sama aja ketika saya jadi petani, saya melanglang buana jadi kemana sana, ya kerja sana kerja sini dan tidak berhasil. Nah, ketika saya berdoa, saya terperosok ya di dunia pertanian, ketika saya menemukan ternyata memang inilah, gitu kan. Coba seandainya dulu saya berhubungan dengan Allah, berserah sama Allah tentang pekerjaan saya, maka saya tidak perlu lagi berputar-putar jalan hidup saya. Kalau memang dari dulu jadi petani, kenapa saya tidak mau mulai dari dulu? Dari semenjak saya lulus sekolah untuk jadi petani. Nah, itu yang harus kita pahami, arti berserah. Nah, sehingga apa yang kita lakukan sekarang tentang berserah dan beriman itu sesuatu yang yang harus kita kritisi bersama, harus kita pahami bersama. Terus yang kedua adalah karena berserah ini di dalam bahasa Arab artinya Islam. Jadi Islam itu agama Islam, artinya berserah. Islam itu artinya berserah. Nah, cuma saya mengkritisi lagi. Nah, jadi agama yang benar yang di sisi Allah adalah Islam. Ya. Orang lupa din itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai agama, tapi din adalah petunjuk. Nah, silakan bertanya kepada orang Arab atau ulama-ulama besar di negeri ini. Din itu petunjuk, bukan agama. Saya tidak tahu, mungkin dulu tujuannya propaganda kali ya secara politik, supaya Islam inilah agama yang diridhoi Allah. Nah, Islam itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya berserah. Dalam bahasa Inggris artinya surrender. Surrender ya kan? Artinya menyerah dan berserahkan segala sesuatu. Jadi kalau diterjemahkan ayat itu, ayat Al-Quran itu kan, bahwa petunjuk yang benar di sisi Allah, petunjuk yang baik di sisi Allah adalah orang yang berserah. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan follower of Muhammad. Karena di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan Islam itu ada sejak zaman Adam. Jadi Islam itu bukan ajaran Muhammad. Islam itu yang berserah adalah ajaran Allah untuk berserah, ya kan? Terus zaman Ibrahim, zaman segala macam, ya kalau kita baca kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, ya sama berserah. Bahkan Yesus sendiri, ya, saya bertemu dengan orang Kristen, ya memang berserah, ya kan? Ya, adalah orang-orang yang berserah atas segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka Allah akan bertindak, dan hanya orang yang berserah yang dimana Allah boleh bekerja, karena ketika segala sesuatu diserahkan kepada Allah, Allah lah yang bekerja dan melakukan segala sesuatu, memberi rezeki, memberi jodoh, memberi pekerjaan. Tetapi kalau kita berkuasa atas hidup kita, kita tidak menyerahkan sesuatu kepada Allah, ya Allah diam saja.
Ya sama seperti bapak tadi yang anaknya sibuk membetulkan mainannya, ya diam saja, orang masih dikuasai oleh dia, sehingga si bapak itu tidak bisa pegang mainan itu. Sama juga dengan kehidupan kita bersama Allah. Jadi jangan sampai di framing bahwa Islam itu adalah kata benda menjadi agama, tapi Islam itu adalah kata kerja. Berserah itu kata kerja, menyerah itu kata kerja. Ya, dan itu harus diterjemahkan. Jadi makanya di dalam pemahaman ulama-ulama besar ada orang muslim, ada orang mukmin. Mukmin artinya beriman, muslim artinya berserah. Nah, itu harus dibedakan. Dan muslim itu bukan follower of Muhammad. Ya, jadi follower of Isa, follower of Ibrahim, follower of Daud, ya itu bisa disebut muslim kalau menurut kaidah yang ada di dalam dalil Al-Qur'an, ya. Bukan di dalil manusia, ya, ulama-ulama setelahnya yang menafsirkan. Penafsiran boleh, silakan saja, itu tidak salah menafsirkan sekali. Tetapi kalau ada orang menafsirkan lain juga jangan disalahkan, kan menafsir, ya, menafsirkan segala sesuatu silakan saja, dan hidup berdasarkan apa yang ditafsirkan. Nah, sehingga ketika orang masuk Islam, orang berkata begini, wah inilah yang terbaik, ya, padahal apa yang terbaik adalah berserah, bukan masuk agama Islam, bukan melakukan ritual-ritual. Jadi percuma, ya, saya dulu pernah dikasih kesempatan bicara di sebuah, ya, semacam pesantren, ya, di situ ada pengajian. Saya bilang jangan sampai nanti KTP kita yang masuk, karena KTP-nya Islam, KTP-nya yang masuk surga, orangnya tidak. Jadi saya tegas jelaskan, saya kritik. Jadi karena mereka tidak memahami, saya kritik. Ya udah, nanti yang ada di surga KTP-nya, karena KTP-nya Islam ditulis, tetapi tindakan manusianya tidak Islam. Ya saya bersyukur, ya terserah orang mau marah, mau tidak, mau tersinggung, ya saya bilang inilah kebenaran, dan kebenaran itu harus disampaikan walaupun cuma satu ayat. Ya, jadi itu yang harus kita pahami, prinsip berserah di dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita salah kaprah, jangan sampai salah paham, salah menafsirkan, ya, yang itu yang harus kita pahami bersama. Jadi ketika kita masuk surga bukan beragama Islam, ya, karena di dalam agama Islam sendiri Nabi Muhammad tidak menjamin dirinya masuk surga. Satu, ya, itu harus dipahami. Menurut para ulama-ulama besar yang memahami bahwa masuk Islam itu hak prerogatif Allah. Bahkan ketika ada orang bertanya kepada Nabi dulu, kata dia berbuat baik, ya, banyak berbuat baik, apakah dia akan masuk surga? Nabi berkata, perbuatan baik manusia tidak menjamin seseorang itu masuk surga. Jadi memang supaya tidak arogan, karena tadi pemahaman berserahnya yang yang harus benar, bukan agamanya yang dipegang, ritualnya, doa, puasa, segala macam, bukan itu yang arti berserahnya. Tetapi ketika orang berserah, benar-benar berserah, dia akan melakukan itu, ya, akan melakukan ritual-ritual, akan melakukan hubungan dengan Allah, akan berdoa, akan taat, akan tawakal, akan bertakwa, gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, ya. Ini memang sebuah kritik terhadap umat muslim tradisional, ya. Saya tidak mengkritik para ulama karena ulama sudah paham sebenarnya hal-hal seperti ini, tetapi ya mungkin menutup-nutupi arti yang sebenarnya dengan tujuan propaganda, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saya berteman, setiap ketemu teman-teman yang taat beragama di dalam Islam, saya bilang pahami Islam yang sesungguhnya, berserah, ya kan, berserah dan percaya kepada Allah. Jadi bukan menjalankan ritual yang menyelamatkan kamu, tetapi berserah itulah yang menyelamatkan. Bukan menjalankan ritual, mendengarkan mantra-mantra, ayat-ayat kamu yang akan bisa menyelesaikan masalah, tapi serahkan segala sesuatu kepada Allah. Masalah kita, jodoh kita, rezeki kita, hidup dan mati kita kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan semuanya itu. Dan ketika selesaikan, kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang menang karena kita hidup di dalam kebenaran. Jadi itu yang saya sampaikan, saudara-saudara, harus dipahami bersama. Yuk kita kritisi diri kita sendiri, yuk kita ubah cara berpikir kita kepada kebenaran, bukan kepada hoax, bukan kepada prasangka-prasangka yang salah kaprah, bukan kepada penafsiran-penafsiran yang asal tafsir, gitu kan. Sehingga kita hidup di dalam berserah kepada Allah, dan hidup kita memuliakan Allah. Sejak kita memahami apa arti berserah, sejak kita memahami apa itu kita beriman dan mempercaya kepada Allah 100%, ya, tidak mengganggu gugat Allah, tidak mengatur-ngatur Allah kalau kita berserah. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat sore, jangan lupa ngopi, ya, karena
kita perlu ngopi untuk kita boleh hidup lebih baik, kita boleh lebih tenang, lebih happy ya. Kita bisa hidup di dalam tujuan yang Allah tetapkan. Terima kasih.